Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jalujang Channel. Pagi hari ini kita bersama BSIP melaksanakan penguatan kapasitas penerapan standar pertanian mendukung khusus percepatan swasembada jagung. Ini sambutan dari Pak Kepala BSIP, Pak Dr. Dedi. Kita ikuti kegiatan dengan seksama. Selamat pagi, salam sehat, sukses dan bahagia. Bisa dikembangkan di sini. Kalau ada perubahan kita bisa dikembangkan ke kementerian BSIP, nanti akan menjadi banyak manfaat bisa didapatkan oleh Produk Global, khususnya dalam rangka penyediaan ini. Kemudian juga sebagai media pembelajaran bagi dulu peserta, kemudian juga siswa-siswa kita. Kemudian kami juga mengharapkan nanti sediaan dari Bapak Bupati atau Pak Sapari yang memberikan arahan bagi kami sekaligus membuka acara ini. Terakhir kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas segala kegiatan ini. Kegiatan ini memang kita lakukan satu hari. Ini para peserta terdiri daripada kelompok tani, para penyuluh, KWT, kelompok tani wanita, ya, calon penangkar, ada bidang penyuluhan, kabit, ini lengkap nih. Hadir di BLKM Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan swasembada jagung, jadi peningkatan penguatan kapasitas penerapan standar pertanian untuk mendukung khusus percepatan tanaman jagung. Kemudian terakhir mohon maaf bila dalam hal pasangan yang berkenan. Terima kasih. Bengkulu salah satu provinsi yang memiliki potensi untuk pengembangan jagung. Nah, dari 10 kabupaten kota itu 4 diantaranya merupakan kawasan. Jadi 4 kawasan itu Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Seluma, sama Bengkulu Utara. Nah, kebetulan di sini termasuk yang terluas, ada sekitar 2000 hektar potensi kawasan itu. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat produktivitas melalui penerapan standar untuk pelaku pertaniannya. Jadi ada petani, kelompok tani, penyuluh, calon penangkar, dan produsen benih. Nah, ini bagian kecil sebenarnya. Selain itu untuk peningkatan produksi tadi adalah tersedianya sarana produksi, artinya benih, kemudian sarana produksi pupuk, alat pertanian, dan penguasaan teknologi. Nah, benih dan penguasaan teknologi itu berperan sekitar 50-60% untuk peningkatan produksi. Jadi acara ini sebenarnya bagian kecil dari upaya untuk peningkatan produksi. Jadi kita harapkan nanti dari kegiatan ini terjadi peningkatan kemampuan petani dalam mengolah budidaya. Kemudian juga akan tumbuhnya calon penangkar benih, khususnya jagung. Karena kalau padi mungkin sudah banyak mungkin yang jagung ini yang mungkin perlu kita tumbuhkan. Jadi kita mengundang beberapa narasumber ahli bidangnya, termasuk ahli dari tanaman Selaria Maros, kemudian juga ada dari universitas, juga ada dari Balai Pengujian Sertifikasi Benih Bengkulu. Nah, harapan kita ke depan kita akan melakukan kegiatan pendampingan untuk BSIP. Nanti kita melakukan pendampingan karena kegiatan ini memang nanti akan dilakukan ada kegiatan lapangan dari kementerian, dari Direktorat Dirjen Tanaman Pangan seluas sekitar 1.500 sampai 2.000 hektar jagung. Jagungnya adalah varietas jagung komposit, jagung untuk pakan. Nah, itu perlu ada pendampingan itu bagaimana cara budidaya yang baik, bagaimana pasca panen, bagaimana hilirisasi panen dan sebagainya. Nah, itu kira-kira harapannya ke depan. Kita berharap mandiri benih lah. Jadi Bengkulu bisa mandiri benih melalui sentra-sentra yang ada di provinsi, termasuk ini Rejang Lebong. Yang kita rekomendasikan benih merek apa tuh?
Ini kebetulan nanti kita nunggu dari kementerian Pak. Katanya adalah benih jakarin katanya. Jadi jagung lahan kering. Jakarin, jenis jakarin, varietas jakarin. Nanti itu droppingnya dari pusat ya Pak ya. Jakarin. Jadi diharapkan nanti jagung itu dengan kondisi agroekosistem kemudian kemarau mungkin itu bisa terproduksi dengan baik. Ya, yang pertama kita terima kasih ya dengan fasilitasi dari BSIP bahwa penyiapan untuk kalau lahan para petani kita punya 1.315 kelompok petani. Artinya lalu kami mengatakan bahwa kalau ini program pemerintah daerah itu harus ada kelompok tani. Jadi kalau tidak ada kelompok tani kita tidak bisa akomodir. Karena setiap usulan kita itu berkenaan dengan poligon, ya kan, dengan lahannya. Artinya lahan tidak bisa kita hanya mengakui, tetapi terukur secara geografisnya. Oleh karenanya, kalau dari sisi kesiapan para petani sudah siap, dan kita bersyukur hari ini bisa disiapkan pelatihan penguatan kapasitas bagi petani dulu, ya kan. Juga rencana untuk calon penangkar benih. Ini yang permasalahan kita sebenarnya di benih, karena benih ini memang benih yang berkualitas, yang memang berstandar nasional itu memang harus. Kalau di samping itu kita bersyukur bahwa semua pendanaan ini dari pusat. Kalau dari dana APBD kita sangat terbatas, oleh karenanya berkolaborasi dengan Dirjen Tanaman Pangan, yang BSIP, dengan para petani dan petani muda. Nanti juga ada rencana untuk bagaimana para calon penangkar benih bisa melakukan atau menyiapkan benih sendiri, sehingga ketergantungan terhadap benih luar itu bisa diatasi seperti itu. Tentu saja ini dalam kesempatan ini kita minta kepada para petani kita supaya ini dilakukan secara maksimal, karena sebagai tolok ukur keberhasilan program untuk ketahanan pangan khususnya jagung ini. Kedepannya memang seperti saya sampaikan tadi bahwa jagung itu punya turunan yang panjang, mata rantai yang panjang, bukan hanya sekedar kita menjual pipilan jagung, tetapi bisa untuk industri, bisa pakan ternak dan sebagainya. Tapi permasalahan yang muncul juga nanti perlu kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada saat kita membludak. Makanya saya tadi melontarkan pada Gorontalo, sekarang apa yang terjadi gitu kan. Pada saat produk meledak itu biasanya kalau tidak kita arif di dalam hal penanganan pasca panennya kan menyebabkan petani kita enggan untuk menanam. Ya, tentu saja memang petani kita kalau menanam jagung relatif mudah lah, ya kan. Tetapi mereka biasanya dengan pertimbangan ekonomis, ya kan, dengan tanaman sayur dengan jarak panen yang singkat, harga yang mahal, biasanya tergiur seperti itu. Tapi kita punya stok lahan yang Tegal itu sampai 8.000 hektar, menurut saya secara ini saja di depan. Kalau dikelola nanam jagung misalnya kan, nah ini luar biasa. Tapi memang kita ingin pemerintah pusat mungkin polanya itu komplit gitu. Artinya bukan hanya menyiapkan benih jagung, khawatir gitu nanti benih jagungnya nggak ditanam, ya kan? Kalau ini kurang, jadi komplit ini kawan-kawan media ya. Komplit itu mulai dari seluruh sarana produksinya disiapkan, paket lengkap istilahnya, gitu, ya kan? Kalau ini kayak dijualnya sama-sama mana benihnya, ya kan? Mungkin ini dari kami, terima kasih. Pak Amrul, bagaimana nih dukungan Pemda? Iya Pak, dukungan Pemda terhadap program ini. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa kegiatan kita hari ini sangat strategis sekali ya. Mungkin minggu-minggu ini kita masyarakat Indonesia lagi heboh-heboh tentang masalah pangan kita yang banyak produk-produk kita yang lagi harganya mahal sekali. Nah sebenarnya bahwa mahal itu karena kurangnya ketersediaan. Salah satu ya seperti misalnya ada hubungannya jagung ini kalau kita kembangkan itu akan bersinergi sebenarnya dengan pengembangan ternak. Jadi batang daun jagung itu bisa untuk ternak, tetapi juga produksinya
nanti bisa menyumbangkan untuk pakan, baik itu untuk peningkatan produksi telur, produksi daging, ayam dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa dulu Rejang Lebong ini menjadi, saat ini masih sebagai sentral. Artinya tadi yang sampaikan bahwa perlu kita kembalikan lagi kejayaan kita beberapa tahun yang lalu, bahwa produksi jagung ini akan menjadi salah satu produksi andalan di Rejang Lebong. Di samping alhamdulillah kita dapat program yang akan didorong BPSIP. Harapan kita sebagaimana kata di Kepala Dinas Pertanian tadi, bahwa petani kita nanti menyambut kegiatan ini dengan baik. Karena mengapa? Bertanam jagung ini artinya relatif lebih aman ya untuk panen, karena mungkin secara penyakit dan hama itu sedikit berbeda polanya dengan tanaman jagung, dan anomali harganya juga tidak begitu jauh, artinya harganya cenderung stabil. Nah karena itu perlu sekali bahwa kami setuju dengan Kepala Pertanian bahwa nanti kami harap BPSIP sampaikan dengan pusat bahwa ini nanti perlu pendampingan juga, supaya pendampingan ini perlu, khususnya penyuluh-penyuluh dan petugas itu di lapangan, ketua kelompok tani, artinya kegiatan ini betul-betul terlaksana nanti, betul-betul terlaksana, sehingga nanti program ini di samping meningkatkan produksi jagung secara kabupaten, secara nasional, juga nanti akan meningkat kesejahteraan, Pak. Itu yang paling pokok, dan sehingga nanti permasalahan kedaulatan pangan itu salah satunya diterjang dengan produksi jagung. Dan terakhir, tadi kami juga akan menyambut baik, artinya BPSIP kita harapkan, artinya jadikanlah Rejang Lebong ini salah satu kabupaten pilot project yang didampingi, sehingga kita harapkan nanti produksi itu bisa maksimal, karena secara agroklimat kita mungkin itu lebih unggul dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Karena secara kesuburan, secara budaya masyarakat kita bertani sudah cukup unggul, tinggal nanti artinya kita kemas bahwa kegiatan ini sebagaimana kita harapkan Dinas Pertanian beserta penyuluh-penyuluhnya tidak